betapa kontradiktifnya ulama salaf zaman dahulu, zaman yang masih dekat ke zaman Rasul, ketika mereka mengumpulkan ajaran-ajaran salaf, ketemu perbedaan. Dan mazhab itu banyak loh Pak. Imam Mujtahid aja yang terrecord datanya lebih dari 100. Berarti mazhab ada 100-an lebih. Zaman salaf loh Pak, lebih dari 100, bayangin coba. Hadisnya cuma berbicara begitu Pak, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, diklaim oleh mereka, ikut imam tidak boleh, yang boleh cuma ikut Nabi. Ya iyalah, ikut Nabi. Cuma yang ngerti ajaran Nabi, imam atau ente gitu. Imam atau kitab? Imam. Karena kitab itu yang nulis imam. Gak boleh ikut Imam Syafi'i, gak boleh ikut Asy'ari, ikutnya Sahih Bukhari. Lah Sahih Bukhari kitab siapa? Kitab Imam Bukhari. Tuh jawab pinter Pak. Kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari murid siapa? Imam Bukhari satu angkatan sama As-Saji tadi, cuma lebih tua. Berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Qutaibah, Humaydi. Tuh jadi banyak Pak, semoga pusing. Pulang-pulang botak. Itu murid-murid Imam Syafi'i semua. Berarti Bukhari itu bukan sahabat Rasul. Imam Bukhari itu mengumpulkan riwayat dari guru-gurunya, sehingga terkumpullah jumlah gurunya 1700. Tapi yang dia pakai riwayatnya tidak sampai 1700. Imam Bukhari jaraknya dengan Nabi jauh sekali. Beliau lahirnya di akhir abad kedua, tahun 190-an Pak, kira-kira 194. Perkiraan, dulu kan gak ada KTP, gak bisa dicek di Dukcapil. Jadi ulama memperkirakan 194 lahir nih. Nabi wafat tahun berapa? Tahun 11. Makanya sekelas Imam Bukhari, supaya sah ilmunya Ahlus Sunnah, beliau mencari guru supaya terhubung kepada Rasul 1700. Supaya terhubung kepada Rasul. Sekarang mereka muncul mengatakan tidak boleh ikut guru, tapi guru dia boleh. Ya, nggak boleh ikut pendapat Ar-Razi, tapi pendapat Ustadz Fulan-Fulan aja. Ya, katanya ikut sunnah. Sahih Bukhari pun tidak pernah khatam. Katanya ikut sunnah. Sunan Tirmizi pun dia tentang. Jadi nggak punya kaidah yang sahih, yang istiqomah, yang konsisten tuh nggak ada. Maka Bapak yakin nggak akidah yang diajarkan kiai kita yang dulu nyantri di pesantren itu akidah yang diriwayatkan ulama salafus soleh, namanya akidah ahlus. Lalu salaf itu apa Ustaz? Salaf itu sebuah manhaj? Tidak. Salaf itu waktu. Apa arti salaf? Terdahulu. Terdahulu waktu bukan? Maka di dalam teks-teks syarah-syarah hadis, jika dikatakan salafunas saleh, orang-orang terdahulu kita yang soleh, berarti ada salaf yang tidak soleh. Apakah salaf itu satu ajaran? Enggak. Mereka bagi salaf itu sampai 1300 tahun, bukan 1300, sampai tahun 300 Hijriah. Kita urai. Imam Abu Hanifah salaf bukan? Lahir, wafatnya aja deh 150 wafatnya. Imam Syafi'i wafatnya 204, Imam Malik 179,
Imam Ahmad bin Hambal 241, belum nyampe 300 semua. Apa artinya? Imam-imam mazhab mengumpulkan ajaran ulama salaf, hasilnya beda, Pak. Imam salaf ngumpulin ajaran salaf, beda. Masjid kita ngikutin salaf Imam Syafi'i, berkunut. Di Masjidil Haram berkunut gak? Mazhabnya Hanbali, kalau mau kita husnuzon. Mana lagi? Di daerah Turki, yang sudah ke Turki ini, saya lihat di depan mau bangun Sulaimaniyah ya. Sulaimaniyah, tapi di sini mazhabnya harus Syafi'i. Jangan jadiin Hanafi, Pak. Bisa ramai ntar ya. Di sana mazhabnya apa? Hanafiyah. Ikut Imam Abu Hanifah. Ini mazhab-mazhab ini semua muncul di zaman salaf. Berkunut nggak mereka? Enggak mereka berkunut. Mereka ngotot, Pak. Kunut itu hadis dhaif. Kata mereka, dhaif itu harus dibuang. Mereka lupa. Yang mengatakan hadis itu dhaif ulama atau nabi? Ulama. Nabi pernah ngomong nggak? Ini loh hadis dhaif, pernah ngomong? Ya enggak lah. Kata dhaif itu hasil penelitian. Penelitian bisa salah, bisa benar. Oke? Karena dia bisa salah, bisa benar, maka antara satu imam dengan imam lain bisa beda penilaian tentang hadis sahih dan dhaif. Maka jangan mengkultuskan disahihkan fulan, didhaifkan fulan, bukan berarti itu benar. Bisa benar, bisa tidak benar. Saya 15 tahun, Pak, tinggal di pesantren hadis. Itu meneliti hadis sahih, tidak sahih. Tiap hari kita meneliti. Itu penelitian saya sering beda sama guru saya itu. Saya bilang sahih, guru saya bilang dhaif. Loh, yang pinter yang mana? Ya gurunya lah. Berarti beliau tahu di mana kelemahan penelitian saya. Tapi mereka nggak mau tahu. Kalau sudah disahihkan Albani, maka mesti diterima. Kalau sudah didhaifkan Albani, mesti ditolak. Loh, Albani, Syekh Albani ini manusia setelah Nabi atau di masa Nabi? Tahun berapa, Pak, dia wafat, Pak? Tahun berapa dia wafat? 99. Tahun 1999. Hitung aja hijriahnya berapa. Dia bilang dhaif. Imam Tirmizi bilang sahih. Bapak ikut siapa? Serius nih? Alhamdulillah, sahih berarti. Tapi mereka sekarang nggak mau tahu. Kalau Albani sudah berbicara, Tirmizi pun dibuang. Sekelas ustadznya nggak ngerti, Pak. Ada ustadz saya tanya, menurut kamu jika ada suatu hadis dha'afahul Albani, sahahu Tirmizi, gitu bahasa Arabnya, Pak, sok kerennya gitu kira-kira. Kita nguji dia pakai bahasa Arab saat itu. Apa jawaban dia? Harus ikut Albani. Saya senyum, Pak, mau ketawa, tapi gimana? Ya. Kalau kata teman kita gimana? Mau ketawa takut dosa. Akhirnya saya tanya, Ustaz, ente tahu nggak siapa Imam Tirmizi? Ulama. Ulama apa? Udah nggak jelas. Asbun, asal bunyi. Akhirnya kita nu'arifu, kita kasih dia pengenalan. Imam Tirmizi itu murid terbaik Imam Bukhari. Murid terbaik Imam Bukhari itu ada Muslim, ada Tirmizi. Nah, ini salah satunya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini pakar hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, ngerti dia, Pak. Kalau dia bilang sahih,
berarti udah selesai persoalan itu di zaman salaf. Walaupun kita bilang sekarang dhaif. Contoh nih, ini sering saya contohkan di luar karena paling fenomenal soalnya. Kalau anak-anak bayi lahir cowok diapain Pak? Diazanin, bukan dikuburin ya. Diazanin Pak ya, benar. Itu pakai ikut siapa? Imam Tirmizi. Si Ar-Razi meneliti. Hasilnya apa? Hadisnya dhaif. Sama dengan Syekh Albani. Kata Ar-Razi dan Albani, hadisnya dhaif. Bapak ikut yang mana? Tirmizi beneran? Wah, bener nih Pak. Udah lolos Pak. Ngajinya udah berarti Pak. Itu hadis dhaif. Tapi Imam Tirmizi menemukan ulama salaf mengamalkannya. Maka di situ ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Tirmizi. Sahihnya sebuah hadis bukan hanya sebatas kualitas perawi, tapi dicek isi hadisnya ada nggak pengamalan ulama sahabat tabi'in dan ulama salafus saleh. Jika ada, hadisnya langsung naik. Oleh kawan nggak sampai ilmunya ke situ karena dia nggak mengerti Imam Tirmizi gimana. Contoh lain, ini kan bukan mau Ramadan loh Pak ya. Tadi pengumumannya mau Ramadan nih. Kita mau Idul Adha, mau berkurban. Biasanya orang kita suka berkurban atas nama orang-orang yang sudah wafat yang dia cintai. Kata mereka, ini Islam Nusantara nih beginian. Nah bukan. Ini ada di Sunan Tirmizi Pak. Di Sunan Tirmizi ada riwayat Sayyidina Ali itu berkurbannya pasti 2 kambing, 1 untuk dirinya, 1 untuk Nabi. Nabi sudah wafat. Ditanya oleh beberapa sahabat, apa jawabannya? Beginilah perintah Nabi kepadaku. Hakaza amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wasiat toh. Imam Tirmizi tahu hadis ini dhaif. Ini dhaif pas saya beriwayat. Tapi dia kemudian kemukakan pandangan guru-gurunya salafus soleh yang merupakan gurunya juga Imam Bukhari, berguru ke orang-orang itu. Dinukillah pendapat Imam Ibnul Mubarak yang sezaman dengan Imam Malik. Apa kata Ibnul Mubarak? Jika orang berkurban untuk orang mati, maka sebaiknya tidak memakannya, tidak mengambil jatah. Kan ada jatah biasanya Pak ya? Kenapa? Diharapkan itu jadi sedekah semua untuk orang yang wafat. Tapi boleh nggak diambil? Ya boleh. Cuma dihancurkan untuk sedekahin semua, kecuali kita masih hidup. Seumur-umur, walaupun umur saya belum seumur Bapak ya, daging paling enak tuh daging kurban Pak. Saya nggak tahu. Dagingnya kayak gembira, kita makan tuh dia senang. Itu daging, maka saya kalau dikasih daging kurban, saya senang banget. Di sop aja udah apa, diapain juga enak, dioseng-oseng juga enak. Sebanyak itu hewan yang terpilih kurban ke hewan-hewan itu dia senang itu Pak, bahagia dia itu. Itu daging paling enak saya tahu saya. Walaupun penjagalnya motongnya sembarangan kan, yang penting selesai cepat bagi. Tapi itu paling enak. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Nanti cari tahulah Pak penjagal gimana. Kembali ke yang tadi. Jadi ulama salaf ketika mengumpulkan ajaran salaf beda. Terus orang zaman now mengklaim ajaran salaf itu satu. Bahlul enggak tuh? Kebahlulan yang bermanhaj. Tahu bahlul kan Pak? Itu istilah Arab itu Pak. Betapa kontradiktifnya ulama salaf zaman dahulu, zaman yang masih dekat ke zaman Rasul, ketika mereka
mengumpulkan ajaran-ajaran salaf, ketemu perbedaan. Dan mazhab itu banyak loh Pak. Imam mujtahid aja yang terrecord datanya lebih dari 100. Berarti mazhab ada 100-an lebih. Sama salaf loh Pak. Lebih dari 100, bayangin coba. Imam Tirmizi sama gurunya Bukhari udah beda. Padahal beda kampung doang, satu Tirmizi, satu Bukhara. Lumayan, ada sekian ratus kilo. Kayak sini ke Bandung lah, udah beda mazhab. Belakangan beda masjid, beda mazhab. Belakangan lagi satu masjid, beda mazhab. Ya. Oleh mereka semenjak tahun 1924 perbedaan itu ditutup dan dihilangkan. Jadilah sekarang Pak Haji nggak ngerti perbedaan. Awal-awal tahun 70-an 80-an Pak Haji ini belagu-belagu. Di Mekah nggak ada kunut. Emang dia sudah sampai ke sudut-sudut Mekah. Dia kan tahu cuma Masjidil Haram. Di Mekah nggak ada doa jemaah. Emang amalan ahli Mekah dalil? Coba tunjukkan di Quran, di Sunnah amalan ahli Mekah dalil. Nggak ada. Satu-satunya imam yang mengatakan amalan kota tertentu itu jadi dalil dan dijadikan sebagai sistem berpikir itu Imam Malik. Amalu ahlil Madinah, amal ulama Madinah. Ahli malah, bukan ulama. Imam Malik ini tinggal di Madinah. Guru-gurunya adalah murid sahabat. Murid sahabat berarti ngikut sahabat. Sahabat ikut siapa? Mereka tinggal di Madinah. Maka maksud dari amalan ahli Madinah adalah amalan murid-murid sahabat Rasulullah. Itu maksud Imam Malik. Tapi beda nggak? Beda Pak. Suatu kali datanglah Khalifah Abbasiyah kepada Imam Malik, meminta supaya kitabnya dijadikan rujukan utama dan sebagai undang-undang dasar kekhalifahan untuk hukum. Apa kata beliau? Tidak wahai Amirul Mukminin, di luar sana tersebar ajaran sahabat-sahabat Rasulullah yang berbeda dengan saya. Artinya apa? Sekelas Imam Malik mengakui perbedaan itu. Terus kenapa sekarang mereka tidak mengakui?